Karena udah 2, jadi kita langsung mulai aja ya. Sebentar ya. Oke, aku mulai kali ya. Teman-teman kalau nanti mau ada pertanyaan atau apapun boleh langsung chat aja di kolom komentar. Oke? Nah, aku akan mulai dulu mengenai topik hari ini. Hari ini aku seneng banget karena bisa sharing sama kalian seputar public speaking. Nah, kenapa sih public speaking ini penting terutama untuk para ibu-ibu ya? Karena banyak ibu-ibu di luar sana yang merasa setelah menjadi ibu atau motherhood journey-nya sudah dimulai, itu rasanya kayak jarang ketemu orang atau mungkin jarang networking, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin kesehariannya itu kebanyakan ngurusin rumah, anak, ataupun bertemunya tuh anggota keluarga sekitar aja. Sampai-sampai saat kita harus mulai ketemu banyak orang baru atau harus networking, mulai gagap gitu ya, mulai kayak kaku, bingung harus mulai dari mana. Nah, public speaking ini sebenarnya bermanfaat banget untuk siapapun ya, nggak cuma ibu-ibu aja, nggak cuma orang yang kerja kantoran aja, nggak cuma untuk pengusaha, tapi public speaking ini adalah peluang baru yang bisa membuka banyak banget opportunity di luar sana. Dan kenapa hari ini judulnya Public Speaking for Moms, karena ini adalah metode public speaking yang menurut aku ringkes gitu ya, jadi bisa diaplikasikan untuk para ibu-ibu bisa latihan di rumah. Oke, langsung saja kita mulai. Perkenalkan dulu, namaku Michella, lahir 4 April 1997, S1-nya di Prasetya Mulia, S2 di SBM ITB, dan juga aku menemukan sebuah brand atau founder sebuah brand yang namanya adalah Skin Game. Aku pribadi itu sebenarnya kalau public speaking lebih ke apa ya, self-taught gitu ya, otodidak, belajar sendiri. Aku sangat suka belajar. Dan skill public speaking ini memang aku nggak pernah ngeles yang di apa institusi formal. Jadi semuanya aku sharing di sini based on pengalaman aku saat aku mengembangkan skill public speaking. Dan di primary itu junior high era, jadi zamannya aku masih SD sampai SMP tuh aku pendiam banget dan lacking in self confidence. Jadi bener-bener nggak bisa ngomong, jarang nggak bisa presentasi. Kalau ketemu orang itu rasanya kayak deg-degan, bener-bener pemalu banget deh. Dan yang namanya public speaking tuh kayaknya sebuah hal yang mustahil untuk aku. Sampai akhirnya aku ada di zamannya aku SMA, aku keluar dari comfort zone aku keluar dari Michella yang tidak bisa public speaking, Michella yang pemalu menjadi Michella yang eee, menang berbagai perlombaan English debating. Di mana kalau English debating itu kan kita speech ya di depan para juri, di depan para peserta. Dan disitulah aku mulai develop skill public speaking aku dan bahkan memenangkan banyak sekali competition-competition di masa aku SMA, di mana competition itu mulai dari tadi ya English debating, aku juga ada kompetisi broadcasting, pokoknya berbagai hal yang berhubungan dengan public speaking. Padahal dulunya aku pendiam banget dan pemalu, nggak bisa ngomong sama sekali. Sampai akhirnya aku tiba di usia aku yang saat ini, setelah aku bikin Skin Game, aku mulai semakin comfortable untuk presentasi ataupun berbicara di depan banyak audiens. Jadi udah nggak deg-degan lagi, udah bisa berbicara dengan nyaman dan nggak ada lagi tuh misalnya yang kalau naik ke atas panggung deg-degan ataupun nggak bisa ngomong apa-apa. Nah sekarang tuh udah berubah 180 derajat. Jadi disclaimer dulu, semua hal yang aku share di sini itu semua experience based karena balik lagi aku nggak pernah mengambil institusi formal untuk belajar public speaking. Jadi aku belajar public speaking itu otodidak atau based on experience aku. Nah, aku mau tahu dong kenapa sih kalian ikut kelas hari ini? Boleh dong chat-chat di kolom komentar. Aku mau tahu nih alasan kalian hari ini join ke kelas public speaking itu kenapa sih? Aku tunggu ya jawabannya di kolom komentar. Kenapa nih teman-teman pada join di kelas public speaking? Apakah mungkin ngerasa kayak ada kebutuhan gitu ya, jadi join atau mungkin teman-teman penasaran atau apa nih? Aku penasaran juga deh, pengen tahu kenapa teman-teman ada di sini untuk belajar public speaking. Karena kalau teman-teman ada di sini, aku yakin artinya teman-teman juga ngerasa kalau public speaking itu hal yang penting gitu ya. Oke, aku sambil lihat dulu. Yuk kita chat dong di kolom komen. Karena kalau mau ngomong di depan publik itu kurang didengar. Pengen nambah insight dan pengen makin ningkatin skill. Aslinya pemalu dan social awkward.
Pengen belajar buat lebih pede dan berani ngomong depan banyak orang. Aku ambivert, kadang kaku buat mulai ngomong. Ada juga yang bilang, for me, public speaking is a safe space, tapi aku perlu sharpen public speaking aku. I would love to learn more dari siapapun. Kami sekarang aku tuh selalu deg-degan kalau ngomong atau ngobrol dengan stranger. Oh, dulu aku juga kayak gini. Bahkan bayar ke kasir aja aku keringetan. Oh, oke, oke. Apalagi kerjaanku sekarang butuh banyak banget ngobrol sama orang. Sama ada juga yang bilang untuk biar lebih confident. Oke, thank you banget untuk jawaban-jawabannya. Nah, kalau kalian ada di kelas hari ini belajar public speaking, aku yakin artinya kalian juga setuju ya kalau skill public speaking itu penting dan bisa mengubah hidup kita. Public speaking sendiri tuh sudah berhasil mengubah hidup aku pribadi ya. Dari yang tadinya aku pendiam banget, saat aku jadi orang yang pendiam, pemalu, nggak bisa ngomong, nggak bisa public speaking, rasanya banyak banget opportunity yang terlewatkan begitu saja. Sedangkan pas aku sudah mulai lancar public speaking, banyak banget opportunity yang muncul di depan aku. Contohnya, dulu pas aku nggak bisa public speaking, jangankan memikirkan untuk bikin konten ya, ngomong aja tuh deg-degan, record suara sendiri aja nggak bisa gitu kan. Tapi setelah aku mengasah skill public speaking, aku bisa jadi konten kreator. Sekarang aku juga suka bikin konten. Yang kedua, sejak aku belajar public speaking, aku juga punya banyak banget opportunity diundang ke berbagai seminar, webinar, ataupun pelatihan gitu ya. Aku dipanggil sebagai pembicara. Aku nggak kebayang kalau aku nggak mengasah skill public speaking, rasanya hal-hal seperti itu nggak akan terjadi di hidup aku. Dan pertanyaannya kenapa public speaking itu penting sih sebenarnya? Kalau kalian punya jawabannya boleh ya, langsung komen aja. Aku mau baca juga kenapa menurut kalian public speaking itu penting. Kalau berdasarkan pengalaman aku, tadi aku udah jelasin, opportunity itu rasanya lebih terbuka sejak public speaking aku fasih. Tapi lain dari itu, public speaking itu penting banget untuk kalian bisa menyampaikan argumen, terutama kalau teman-teman di sini kerja kantoran ya. Terkadang kita tuh punya ide kita bagus. Tapi karena kita nggak bisa menyampaikannya dengan baik, ide kita itu kalah sama ide orang lain yang idenya biasa aja, tapi penyampaiannya itu bagus. Jadi skill public speaking ini juga skill di mana kalian tuh bisa eh, apa ya, meningkatkan karir lagi ya, terutama di workplace kalian di mana public speaking itu penting banget. Percuma kalian pintar, kalian punya ide yang brilian, tapi kalau kalian tidak bisa menyampaikan dengan baik, yang mudah dimengerti orang dan bikin orang tertarik, sama juga bohong, idenya tuh pasti akan kalah gitu ya sama orang lain yang skill public speakingnya lebih baik gitu. Nah, why I decided to change from this Mashallah to this Mashallah. Jadi dulu aku tuh pemalu banget. Bahkan kalau foto aja tuh kayak suka nutupin muka. Tadi aku juga baca ya, ada beberapa teman-teman di sini yang pemalu. Rasanya susah gitu ya. Tadi mau ke kasir aja deg-degan, keringetan, mau ngomong sama orang malu. Pokoknya serba malu deh. Jangan khawatir karena dulu aku sama kayak kalian. Aku bener-bener pemalu banget. Mau itu di lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, aku tuh banyak kan diem gitu ya, nggak gitu banyak ngomong. Paling aku ngomong tuh kalau sama keluarga di rumah aja. Sampai akhirnya aku jadi Michelle yang jauh lebih percaya diri, nggak lagi tuh nutupin muka, udah pede ya untuk nunjukin muka, lebih pede untuk berekspresi. Kalau misalkan punya opini ataupun argumen, aku bisa dengan pede menyampaikannya. Itu semua karena aku ngerasa dulu saat aku jadi Michelle yang pendiam, pemalu, dan tidak bisa berbicara, aku ngerasa temanku sedikit. Aku ngerasa orang tuh nggak, apa ya, orang tuh nganggep aku kayak bayangan gitu ya, kayak aku tuh ada dan tiada gitu. Kayaknya kalau aku ada, nggak ada beda dengan aku tidak ada. Dan aku merasa, kayaknya ini nggak bener deh kalau kayak gini. Apalagi punya temen yang sedikit itu menurut aku, eh, untuk kedepannya, itu aku pasti akan struggle. Apalagi sekarang aku juga ngerasain ya, di mana dalam dunia kerja, kenal dengan banyak orang, punya koneksi, networking dengan banyak orang itu menjadi sebuah aset yang penting banget. Dan itu menjadi cara aku bisa membuka opportunity baru, atau kalau lagi ada kebutuhan terhadap apa ya, lagi nyari vendor atau lagi nyari partnership, itu sekarang mudah banget karena aku punya banyak networking. Dan ini nggak mungkin bisa aku dapatkan kalau aku tuh tidak merubah sifat dan karakter aku. Misalnya yang dulu nggak bisa ngomong, misalnya yang nggak bisa public speaking, itu kalau masih ke bawah sampai sekarang, aku yakin aku nggak mungkin ada pada hari ini dan nggak mungkin ada webinar pada hari ini. Webinar ini juga bisa terjadi karena aku berhasil merubah diri aku. Jadi teman-teman gak usah berkecil hati ya kalau ngerasa nggak bisa berbicara, malu, dan sebagainya. Tadi aku juga baca di komen, ada yang bilang, aku tuh ambivert.
Nah, banyak juga mitos-mitos yang orang-orang tuh percaya dan apa ya, kayak seumur hidupnya tuh selalu ngerasa kayaknya nggak bisa public speaking, itu karena mereka adalah orang yang introvert. Introvert lah, ambivert, atau extrovert. Ada yang bilang kalau misalkan extrovert itu katanya lebih bisa public speaking, kalau extrovert pasti jago public speaking. Nah, aku mau mengubah mindset kalian mengenai mitos ini karena ini sama sekali tidak benar. Introvert itu tidak menjadi halangan untuk bisa mengasah skill public speaking. Kenapa? Karena introvert itu kan sebenarnya personality, karakter, di mana seseorang itu menikmati waktu sendiri dan cenderung lebih pendiam. Tapi introvert itu bukan pemalu ya. Introvert itu beda sama pemalu. Kalau pemalu ya pemalu aja gitu. Mau extrovert, mau ambivert, itu semua orang bisa jadi pemalu. Tapi introvert itu adalah orang yang recharge energinya dengan menikmati waktu sendiri. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan public speaking skill. Kalau saat ini kamu ngerasa malu, nggak percaya diri, itu bukan karena kamu introvert, tapi ya karena memang kamu kurang kepercayaan diri. Dan yang harus jadi pertanyaan adalah apa yang menyebabkan kamu lacking in self-confidence, dan pastinya itu bukan karena kamu introvert. Gini, public speaking mindset yang harus kalian punya adalah introvert, extrovert, ataupun ambivert adalah personality, karakter. Sedangkan public speaking itu adalah skill. Skill itu apa sih? Skill itu bisa diasah ya. Skill itu sama kayak kamu nari, nyanyi, public speaking, masak, merajut, menjahit, menggambar, painting. Itu semua adalah skill. Dan yang namanya skill itu semua bisa diasah apapun personality kalian. Contoh nari ya. Kalau nari kan ya mau yang introvert, ambivert, atau extrovert bisa. Karena apa? Karena menari itu adalah skill. Nyanyi pun gak cuma orang extrovert yang bisa loh. Nyanyi itu introvert, ambivert, extrovert pasti semua bisa nyanyi kalau diasah skillnya. Sama halnya dengan public speaking. Sehingga kalian harus menanamkan di otak kalian, public speaking itu bukan tentang karakter. Public speaking itu tentang skill. Jadi nggak ada lagi alasan kalian nggak bisa public speaking karena introvert ataupun karena kalian ambivert. Tapi memang orang-orang yang ekstrovert mungkin lebih punya banyak energi untuk ngomong ke orang lain gitu ya. Mungkin mereka energinya nggak drain gitu kalau mereka harus ketemu dan berbicara di depan banyak orang, itu betul. Karena memang personality introvert dan extrovert yang membedakan itu adalah cara kita recharge energy. Introvert recharge energy dengan sendiri, extrovert recharge energy dengan ketemu banyak orang. Tapi ini tidak serta-merta, artinya kalian bisa mengkonklusikan kalau introvert tidak bisa public speaking ya. Karena balik lagi, yes, kalian tetap bisa, yang namanya skill itu pasti bisa, tapi mungkin secara energinya lebih mudah drain saat kalian harus ngomong di depan banyak orang. That's it. Tapi tidak bisa dijadikan alasan tidak bisa public speaking. Dan yang lainnya lagi, introvert itu tidak sama dengan shyness atau jadi orang yang pemalu. Kalian sering ngerasa kan ya, kayaknya aku nggak bisa public speaking, aku introvert, soal aku pemalu gitu ya, aku nggak bisa public speaking tuh karena aku introvert dan aku pemalu. Padahal introvert ini juga nggak berhubungan dengan jadi orang yang pemalu. Balik lagi, introvert itu adalah cara kita recharge energy, yaitu kita nyaman untuk recharge energy sendiri di rumah. Aku pribadi juga orang yang sangat menyukai recharge energy itu sendiri di rumah, dan kalau aku memang mau ketemu teman-teman, mau ketemu orang, itu biasanya aku menyediakan waktu gitu ya. Waktu di mana ya udah hari ini memang mau ketemu orang, aku udah mempersiapkan energi nih untuk nanti ngobrol atau ketemu sama orang banyak. Tapi aku pribadi orang yang sangat suka apa ya, merenung sendiri, atau misalkan aku tuh isi pikiranku tuh kayak berisik gitu ya. Jadi aku kalau diem pun kayak bisa ngobrol sama diri sendiri. Makanya aku tuh nyaman banget sebenarnya sendiri. Tapi itu nggak berarti aku tuh pemalu, karena aku sudah tidak menjadi orang yang pemalu lagi, walaupun aku tetap menjadi orang yang introvert. Nah, kepercayaan diri itu sendiri sebenarnya dibentuk sedari kecil. Ini mungkin tidak berhubungan dengan public speaking, tapi aku mau ngingetin aja untuk teman-teman yang ngerasa susah untuk berbicara dengan banyak orang itu karena ngerasa malu. Jangan menyalahkan si rasa malu itu gimana ya? Jangan jadikan rasa malu itu penghalang kalian untuk bisa public speaking, tapi harus di-solve nih. Apa sih yang bikin kalian tuh lacking in self confidence? Apa yang bikin kalian itu ngerasa tidak percaya diri untuk ngomong dengan banyak orang? Karena kepercayaan diri itu kan dibentuk sedari kita kecil. Pas dulu aku ngerasa nggak percaya diri, aku juga mencari tahu dan menganalisa lebih dalam lagi. Apa sih
hal-hal yang mungkin pas kecil itu terjadi di hidup aku yang bikin aku tuh ngerasa tidak valuable, aku tidak bernilai dan aku tidak pede. Dan ternyata aku menemukan beberapa insiden atau mungkin kayak life experiences lah saat aku kecil, di mana aku ngerasa aku tuh jarang diapresiasi sama orang tua. Contohnya orang tua tuh jarang kasih pujian. Ternyata pujian itu penting untuk anak-anak ya. Anak-anak akan lebih ngerasa percaya diri kalau mereka itu mendapatkan pujian dari orang tua, mereka mendapatkan support dari orang tua atau dari anggota keluarga. Itu berpengaruh banget ternyata untuk kepercayaan diri seseorang. Jadi coba deh kalian uh, renungkan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin kalian menjadi tidak percaya diri? Apakah karena faktor orang tua atau mungkin ada insiden di mana kalian itu apa ya berbicara gitu ya, berbicara tapi nggak didengarkan. Entah itu sama teman, sama orang tua atau sama orang lain pas kalian kecil. Sehingga kalian mulai ngerasa kayaknya kalau aku ngomong nggak ada yang denger deh. Kayak kalau aku yang ngomong nggak bakal ada value-nya deh. Sehingga kalian memilih untuk diam aja deh. Aku nggak percaya diri kalau misalnya aku menyampaikan isi hati atau opini aku. Gitu. Jadi coba dipikirkan dulu apa sih yang menyebabkan kalian tuh tidak percaya diri. Nah, tadi aku udah cerita ya, ternyata my childhood days atau childhood years itu adalah jadi culprit atau akar masalah. Kenapa sih aku tuh jadi orang yang pemalu? Dan aku tuh dulu pas zamannya SD, aku tuh nggak gitu pintar belajar ya, aku nggak gitu akademis pas aku SD, sulit untuk memperhatikan guru di kelas. Sehingga aku tuh ngerasa kayaknya aku tuh nggak pintar kalau dibandingin sama teman-teman. Aku kayaknya nggak bisa, aku kayaknya apa ya, aku kayaknya tidak valuable, nilaiku cuma segini-segini aja. Nah, hal-hal kayak gitu yang ternyata tertanam dari pas aku kecil, makanya bikin karakter aku yang pemalu sampai pas aku teenager gitu. Belum lagi dulu ya, zamannya aku sekolah, itu guru tuh suka marahin atau mempermalukan murid di depan kelas kalau murid ini salah jawab ataupun tidak bisa menjawab pertanyaan. Sehingga ini bikin aku tuh punya karakter yang kayak takut salah gitu ya. Mending gak usah ngomong daripada aku diketawain. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasa hal ini juga ya. Kalau dulu zamannya sekolah tuh apalagi sekolah-sekolah yang nasional ya, dulu aku pas SD itu nasional, gurunya itu kayak senang sekali mempermalukan murid-muridnya di depan kelas gitu. Sampai akhirnya mungkin untuk beberapa murid, terutama orang-orang yang kayak aku, yang mudah self-confidence itu mudah jatuh, langsung ngerasa kayak, udahlah nggak usah lagi aku ngomong. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang suka sama jawaban aku gitu. Jadi coba deh, teman-teman yang tadi alasannya tidak bisa public speaking karena malu, kalian sebaiknya make peace with your past, coba analisa lagi hal-hal apa yang pernah terjadi di masa lalu kalian yang mungkin membentuk karakter kalian yang saat ini tuh jadi pemalu. Oke, moving on. Dua hal penting yang akan kita bahas. Tadi kita udah masuk, udah intermezzonya ya, itu baru introduction, baru intermezzo, seputar apa itu public speaking, dan bagaimana public speaking itu mengubah hidup aku, dan kenapa public speaking itu bisa diasah oleh siapapun dengan karakter apapun, ambivert, introvert, ataupun extrovert. Nah, sekarang masuk ke materi pembahasan utamanya. Mindset yang harus kita miliki untuk bisa public speaking dan juga skill yang harus kita miliki untuk mampu melakukan public speaking. Kita mulai dulu dari mindset ya. Public speaking mindset yang pertama. Nah, ini yang menurut aku sangat amat penting ya. Tadi aku bilang, public speaking itu percuma mau extrovert sekalipun, dia mungkin recharge energi dengan ketemu banyak orang, tapi belum tentu bisa public speaking. Kenapa? Karena public speaking itu bukan mengenai cara bicara saja, tapi apa sih informasi yang kamu sampaikan. Gini maksudnya, jadi public speaking itu banyak orang ngerasa orang tuh jago public speaking kalau dia jago ngomong, cas-cis-cus gitu kalau ngomong lancar. Tapi public speaking itu adalah seni di mana kamu menyampaikan informasi. Jadi orang yang ekstrovert sekalipun dia ngomongnya cepat, ngomongnya jago, tapi kalau informasinya tidak ada, itu tuh bukan public speaking, itu hanya berbicara. Beda ya. Public speaking itu kamu harus bisa menyampaikan sebuah informasi dengan lugas, dengan fakta gitu ya. Dan informasinya ini bisa berguna untuk orang lain, itu adalah public speaking. Yang aku lakukan saat ini, aku lagi public speaking ke kalian, karena apa? Karena aku sudah menguasai sebuah ilmu dan aku lagi sharing ilmu ini ke kalian gitu. Jadi, public speaking itu bukan mulai dengan cara bicara, tapi mulai dulu dengan mempelajari ilmu atau menguasai ilmunya.
Karena percuma kalau kalian tuh jago ngomong, tapi ilmunya nol, yang kalian sampaikan itu nggak ada maknanya dan nggak ada manfaatnya untuk para pendengar. Nah, teman-teman, jadi yang ekstrovert juga jangan tinggi hati gitu ya. Aku tuh ekstrovert, makanya aku jago public speaking. Public speaking kalian itu bukan public speaking kalau tidak ada informasi dan tidak ada manfaatnya. Itu hanya seni berbicara. That's it. Ketemu teman, kita bisa berbicara ya. Itu bukan public speaking kan? Kalau ketemu teman, ngobrol sama anggota keluarga di rumah, ya udah itu ngobrol, bukan public speaking. Makanya teman-teman yang introvert juga nggak usah ngerasa minder sama teman-teman ekstrovert. Karena yang kalian punya mungkin ekstrovertnya jago ngomong, tapi yang introvert jangan-jangan lebih menguasai ilmunya. Informasinya lebih banyak, informasinya lebih daging gitu. Dan kalian tuh sebenarnya udah punya aset yang tidak dimiliki sama si orang ekstrovert mungkin gitu. Jadi harus start dulu dengan mempelajari atau menguasai ilmunya. Nah, aku sharing sedikit ya. Aku tuh pernah diundang menjadi pembicara di event pelestarian lingkungan. Dan aku tuh bukan orang yang, aku tuh sangat mendukung sustainability, tapi aku tidak mendalami topik pelestarian lingkungan. Karena topik pelestarian lingkungan itu kan ranahnya sebenarnya luas sekali ya, dan itu memang bukan jadi expertise aku. Aku datang sebagai pembicara karena waktu itu di universitas alumni aku. Jadi ya udah aku datanglah untuk support dan diminta untuk jadi pembicara karena mereka lagi cari kekurangan pembicara. Jadi aku datang, ya udah aku bantu-bantu tuh untuk jadi pembicara. Tapi karena topiknya adalah seputar pelestarian lingkungan yang waktu itu dalam banget deh. Pelestarian lingkungannya waktu pembahasannya sangat dalam. Aku bener-bener zonk, nol. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Public speaking aku yang aku pikir selama ini aku jago ngomong, kayak topik apapun aku bisa deh. Ternyata enggak. Aku mulai tertampar dan aku mulai menyadari, oh nggak bisa nih, public speaking ini bukan tentang cara ngomong, tapi ini adalah tentang informasi yang aku sampaikan juga. Dan saat itu, sekalipun aku punya public speaking skill yang sudah diasah, aku nggak bisa ngomong apa-apa karena aku tidak mendalami informasinya. Jadi aku banyakan diem. Beda saat aku join ke championship atau juara-juara English debating competition. Dulu aku kan sering ya ikut lomba-lomba English debating di mana topik-topik yang dibahas seputar saat English debating itu beragam. Jadi kita debat seputar politik, kita debat seputar kesehatan, kita debat seputar isu-isu sosial dan macam-macam. Dan sebelum aku masuk ke ruangan kompetisi, itu aku sudah berbulan-bulan sebelumnya aku baca banyak banget berita, aku baca banyak banget artikel supaya aku menguasai topik yang akan kita debatin di ruangan tersebut. Sekalipun yes, aku tidak menguasai yang sampai gimana banget seputar politik ataupun kesehatan ataupun isu sosial, tapi aku tuh berusaha untuk datang well prepared dengan segala artikel, dengan segala riset dan jurnal yang sudah aku baca sebelumnya. Dan itu berhasil bikin aku well prepared di dalam ruangan saat harus pidato di depan banyak orang dan akhirnya menang. Gitu. Jadi yes, memang kita harus expertise supaya public speaking ini lebih terasah. Tapi kalaupun itu bukan expertise kita, ya kita berarti harus well prepared. Kita harus persiapkan diri kita secara lebih matang, baca banyak jurnal, baca banyak artikel. Intinya adalah public speaking itu bukan mulai dari mulut, tapi mulai dari otak. Mulai dari atas nih. Dari atas baru turun ke mulut kita. Gitu. Jadi jangan kebalik. Jangan asah bibirnya doang, jangan asah mulutnya doang, tapi lupa mengasah si otaknya. Karena nantinya public speaking kita ini nggak ada manfaatnya untuk orang lain, itu hanya seni berbicara, bukan seni public speaking. Oke, sampai di sini udah clear belum teman-teman? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, chat di kolom komen, nanti aku bakal bacain juga. Yang kedua adalah public speaking mindset yang kedua, be passionate. Maksudnya apa sih passionate? Passionate itu adalah menggebu-gebu, membara gitu ya, berapi-api saat kalian mau menjelaskan sebuah topik. Aku tuh sangat passionate kalau lagi ngomongin seputar education. Aku passionate kalau ngomongin seputar bisnis skincare. Aku passionate kalau lagi ngomongin tentang skincare. Dan saat aku membicarakan hal-hal yang aku passionate, orang lain tuh bisa merasakan energinya. Dan sama halnya kalau misalkan orang tuh ngomongin sesuatu yang tapi dia tuh nggak semangat gitu ya, dia tuh nggak passionate di topik tersebut, ataupun di pembahasan tersebut, kita pribadi sebagai pendengar itu juga bisa merasakan energinya yang low banget, energi rendah, rasanya nggak contagious gitu. Nah, hopefully dengan hari ini aku jelasin tentang public speaking,
aku passionate banget dengan topik ini. Hopefully passionnya aku ini bisa mempengaruhi kalian untuk kayak, wah, gue juga pengen nih belajar public speaking. Wah, gue juga mau nih bisa public speaking. Saat kita passionate, kita tuh bisa infect others, kita bisa influence others untuk melakukan sebuah hal. Tentunya harus hal yang positif ya, karena hari ini kan aku lagi passionate banget ngomongin tentang public speaking. Harapan aku, ini juga bisa nge-influence kalian untuk langsung menggebu-gebu dan juga semangat untuk melatih skill public speaking kalian masing-masing. Menurut aku orang yang passionate itu orang yang kayak gimana ya? Dia ngomong apapun tuh menarik gitu. Saat dia passionate ngomongin tentang expertise-nya dia. Aku tuh makanya suka banget, aku paling suka banget sama orang yang passionate. Passionate itu nggak melulu tentang kerjaan ataupun tentang karir ya. Passionate itu boleh tentang apapun. Passionate tentang lingkungan, passionate tentang film, mungkin ada yang suka nonton film. Kalau misalkan dengar orang yang passionate terhadap kehidupan, itu saat mereka menceritakan tentang kehidupannya, life experiences, itu tuh rasanya kayak kita immerse gitu, kita ikutan masuk ke dalam ceritanya dia. Dan itu merupakan sebuah hal yang menurut aku amazing banget gitu. Kalau seseorang tuh passionate, aku yakin ceritanya dia, informasi yang dia sampaikan, itu bikin orang lain tuh ngerasa contagious, terinfeksi terhadap energi ataupun semangatnya gitu. Next. Nah, ini dia nih yang mungkin orang-orang suka salah paham juga ya. Public speaking mindset yang harus kalian miliki adalah mahir berbicara bukan berarti harus menang argumen. Orang ngerasa yang namanya public speaking itu pasti kalau misalkan debat sama orang yang namanya apa ya, tuker pikiran sama orang, pasti gue menang argumen karena gue jago public speaking. Pasti kalau yang mereka melatih public speaking nggak mungkin argumennya itu kalah ataupun salah. Tidak ya. Karena public speaking adalah seni menyampaikan pesan ke pendengar, bukan seni memenangkan argumen. Kalau menang argumen, beda cerita itu mungkin ya kita argumen sama pasangan, argumen sama orang tua, argumen sama kakak adik, itu argumen, tapi itu kan bukan public speaking. Nah, public speaking itu adalah mahir berbicara dan menyampaikan informasi yang kredibel, informasi yang bermanfaat untuk pendengarnya. Tapi, apakah artinya informasi yang kita sampaikan tidak pernah salah? Enggak ya. Walaupun kita udah melakukan berbagai riset, kita udah melakukan berbagai penelitian, baca jurnal, ini itu, tapi kan yang namanya ilmu atau pendidikan itu terus berkembang. Bisa aja informasi yang kita sampaikan itu salah. Dan kalau memang ternyata informasi yang kita sampaikan salah, walaupun cara penyampaiannya udah bagus banget, tapi informasinya salah, kita sebagai seorang public speaker yang wise, yang bijak, kita tuh bisa menerima. Oh iya gue salah, dan ya udah kita revisi kayak, oh oke nanti gue akan mempelajari hal tersebut lebih lagi ya. Nah ini juga yang menjadi alasan kenapa sekalipun aku jago public speaking, tapi saat aku maju ke championship atau kejuaraan debat ya, apa English debating competition, ada waktunya aku kalah. Yang namanya kompetisi kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan semua orang yang maju ke dalam kompetisi English debating, aku yakin itu adalah orang-orang yang memang sudah jago public speaking. Tapi apakah mereka bisa kalah? Bisa dong pastinya. Karena yang namanya public speaking kan bukan cuma bagus-bagusan ngomong, bukan bagus-bagusan siapa yang paling lancar bahasa Inggris, siapa yang suaranya paling lantang. Tapi saat kita masuk ke apa namanya championship English debating, itu juga lomba argumen mana yang paling valid, argumen mana yang paling bagus, informasi mana yang paling kredibel. Dan kalaupun argumen kita salah, argumen kita kalah, sekalipun public speaking kita udah bagus, ya udah kita terima. Toh yang namanya kompetisi pasti selalu akan ada yang kalah. Gitu. Jadi harus diingat ya, kalaupun kalian jago public speaking, penyampaian kalian udah bagus, jangan ngerasa malu, jangan ngerasa minder, kalau ternyata informasi yang kalian sampaikan itu tidak sebaik informasi yang disampaikan oleh oposisi kalian, gitu. Yang selanjutnya adalah mindset yang harus kalian miliki adalah speak with a positive goal in mind. Saat kita tahu apa yang kita sampaikan hari ini bisa berdampak positif, otomatis kita akan ngerasa lebih percaya diri. Contohnya gini, kalau misalkan kalian mau nipu orang ya, mau nipu orang dengan cara jualan produk ya, jualan produk yang scam atau yang overclaim. Kalian menjelaskan produknya itu pun kalian ngerasa deg-degan dan juga nggak pede gitu ya. Kayak yang namanya mau nipu orang ya siapa sih yang pede gitu, kecuali mungkin udah lancar banget ngomongnya.
Karena kita tahu saat kita mau nipu orang, kita nggak memberikan dampak positif apapun terhadap si orang tersebut. Makanya kita jadi ngerasa tidak pede, tidak yakin terhadap informasinya. Lain cerita saat kita tuh punya goal yang positif, kita tahu apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang lain atau bahkan mengubah hidup orang lain. Itu memberikan energi booster di mana kita langsung confident level itu meningkat sangat 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 tinggi gitu. Ini penting banget ya. Jadi yang namanya public speaker itu jangan cuma ngomong doang, jangan cuma jago ngomong doang. Tapi apa yang kamu omongin itu harus bermanfaat. Itu benar-benar penting sekali. Karena banyak banget orang-orang tuh yang mudah tertipu gitu ya. Sama orang lain yang kalau ngomong itu bagus, kalau ngomong itu gede, kalau ngomong itu bisa influence orang lain, tapi justru membawa pendengarnya ini ke influence yang salah, ke influence yang negatif gitu. Saat ini aku pede nih berbicara dengan kalian. Saat ini aku sangat-sangat apa ya, nyaman ngobrol sama kalian, menjelaskan tentang public speaking ini. Karena apa? Karena aku rasa apa yang aku sampaikan hari ini punya dampak positif. Jadi aku otomatis ngerasa percaya diri nih. Dan harapan aku dengan kalian hadir di webinar hari ini, terutama di hari Sabtu, di mana banyak orang mungkin liburan, bangun siang, tidur sampai siang, tapi kalian ada hari ini, masih dengerin aku apa namanya presentasi. Harapan aku adalah kalian adalah orang-orang yang pastinya akan merubah hidup lah. Kalian adalah orang-orang yang tidak apa ya, tidak semata-mata nyaman dengan kondisi comfort zone, tapi kalian ingin merubah atau meningkatkan skill kalian, entah itu di public speaking ataupun skill-skill lainnya lagi. So, keep it up guys. Walaupun kalian mungkin saat ini belum lancar public speaking, tapi dengan kalian hadir hari ini, itu udah one step ahead, udah satu langkah lebih maju dari orang lain. Jadi, congrats to you all. Oke, sekarang kalau tadi mindsetnya, sekarang masuk ke skillnya. Skillnya apa sih yang harus dimiliki untuk bisa public speaking? Pertama, know your audience. Cara bicara dan pemilihan kata yang berbeda saat presentasi di depan beauty enthusiast dan juga pengusaha. Contohnya ya, kalau aku lagi ngomongin tentang skincare, kalau aku lagi ngomongin tentang apa ya, perawatan kulit, pasti cara aku berbicara dan pemilihan kata yang aku sampaikan itu berbeda saat aku berbicara ke depan para pengusaha ataupun investor. Kalau ngomongin skincare ke para beauty enthusiast, pastinya banyak kata-kata yang hanya dimengerti orang-orang yang beauty enthusiast. Contohnya misalkan ngomongin tentang komposisi skincare. Percuma aku ngomongin komposisi skincare ke orang-orang yang tidak beauty enthusiast, tidak mendalami seputar skincare, mereka lebih mendalami seputar bisnis ataupun pengusaha gitu ya. Pasti nggak nyambung. Mau public speaking skill aku sebagus apapun, ini informasinya nggak akan nyampe. Kalau aku nyampein seputar komposisi skincare ke para antusias di bidang pengusaha gitu, di bidang bisnis gitu. Dan kalau misalnya aku ngomong sama beauty enthusiast, mungkin cenderung lebih friendly kali ya, karena kan kita tuh digabungkan, dipertemukan karena antusiasme atau interest yang sama. Jadi pastinya cara bicara lebih nyaman, lebih fleksibel, lebih friendly. Sedangkan kalau misalnya lagi ketemu sesama pengusaha gitu ya, kita ketemu karena kebetulan kita punya profesi yang sama, ya, jadi pengusaha. Cara aku bicara juga pasti lebih formal, lebih kaku, lebih menggunakan bahasa-bahasa yang baku, karena kita bertemu di lingkungan yang formal, gitu. So, ini sebenarnya basic skill sekali ya, knowing your audience, itu pasti semua orang tahu ya, kepada siapa mereka berbicara, harus di-adjust lagi kata-katanya dan cara bicaranya, ya. Itu benar, banyak yang berpikir seperti itu, tapi pada prakteknya, banyak orang yang berpikir yang namanya public speaking itu harus selalu formal, harus selalu lugas, suaranya harus lantang, nggak melulu seperti itu. Kalian harus adjust lagi kepada siapa kalian berbicara gitu. Jadi public speaking skill itu atau public speaking karakter itu, cara kita berbicara saat kita jadi public speaker itu bukan cuma satu karakter, tapi banyak sekali karakter-karakter yang harus kalian apply tergantung dengan siapa kalian berbicara gitu. Nah, ini juga yang biasanya aku lakukan adalah think of possible follow-up questions. Jadi, saat aku menyampaikan sebuah informasi, saat aku presentasi, aku tuh udah tahu kira-kira pertanyaan-pertanyaan bakal muncul itu apa sih. Aku udah nge-list down beberapa pertanyaan yang ada kemungkinan untuk muncul atau ada kemungkinan untuk ditanyakan oleh peserta. Dan aku sudah mempersiapkan jawabannya dari sebelum pertanyaan tersebut muncul. Selain itu,
saat aku, mempersiapkan pertanyaan apa yang mungkin muncul, itu juga membantu aku untuk terus menambahkan atau terus melengkapi isi materinya. Jadi misalnya nih, aku, mau debat atau aku mau speech tentang, isu sosial. Ya, aku udah kumpulin tuh, artikelnya, jurnalnya, udah baca-baca, aku udah susun argumennya. Nah, aku baca ulang tuh argumennya, terus aku lihat lagi, aku baca-baca, di sisi mana ya yang kira-kira ini masih bolong gitu ya, masih mungkin ditanyain lagi sama audiens karena masih kurang clear. Terus, oh aku ketemu nih, kayaknya audiens bakal nanya ini. Oh ya udah aku tambahin deh, siapa tahu dengan aku menambahkan atau melengkapi isi presentasi aku, ini akan meminimalisir kemungkinan hal tersebut ditanyakan. Kebayang nggak maksud aku? Jadi dengan kita kebayang orang lain bakal mikir apa, itu sebenarnya sambil kita ngecek nih, isi informasi yang kita sampaikan tuh masih ada bolong-bolong nggak? Masih ada nggak yang belum jelas sampai nantinya malah akan ditanyakan sama audiens gitu. Tapi terkadang juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, aku diamkan sebagai pertanyaan aja. Nggak diisi sebagai materi ataupun informasi ke dalam presentasi aku. Karena apa? Ya udah biarin nanti audiens biar nanya, aku jawab di sesi Q&A gitu. Cuma kalau teman-teman mau melengkapi informasi ataupun presentasi kalian, coba deh dibaca ulang presentasinya, terus dipikir lagi kira-kira ada nggak ya pertanyaan-pertanyaan yang dari audiens yang mungkin karena isi presentasi aku ini masih kurang jelas atau masih kurang lengkap gitu. Dan kalau misalkan kita datang presentasi dengan sudah menyiapkan follow up questions, itu biasanya kita akan semakin percaya diri gitu ya. Kita jadi lebih percaya diri karena kita udah nggak takut nih. Kira-kira nanti takut ditanyain ini, takut ditanyain itu. Nggak usah takut lagi. Toh pertanyaannya udah kita list down dan jawabannya juga udah kita siapkan. Apakah mungkin pertanyaannya di luar dari apa yang sudah kita persiapkan? Ya, sangat mungkin ya teman-teman. Makanya public speaking itu harus mempersiapkan dulu dari otak baru ke mulut. Jadi harus memadatkan informasi dulu di otak kita, baru kita siap untuk berbicara. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Biasanya kalau aku jawabnya sih, wah aku belum punya nih jawabannya untuk pertanyaan tersebut, tapi izinkan aku untuk cari tahu lebih lanjut, nanti aku kontak kamu kembali ya. Aku hubungi kamu kembali kalau aku sudah punya jawabannya. Gitu. Intinya mah, public speaking itu bukan asal bunyi, bukan asal ngomong, tapi apa yang kita omongin itu bisa kita pertanggungjawabkan atau tidak. Makanya kalau ada pertanyaan yang agak sulit, aku nggak bisa jawab, aku skip aja, aku jujur jawab, aku nggak bisa jawab pertanyaan tersebut, tapi nanti aku coba cari jawabannya. Atau kadang aku juga bisa bilang, aku bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi mungkin si penanyanya harus cari jawaban di orang lain atau di channel lain, tapi bukan aku yang memberikan jawabannya gitu. Jadi jujur aja kalau memang kita bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, skill selanjutnya adalah artikulasi berbicara. Caranya gimana sih kita melatih artikulasi berbicara? Itu sebenarnya sesimpel kamu record diri kamu sambil kamu ngomong ya, kamu ngomong, kamu record, terus kamu dengerin. Nyaman nggak kamu dengerin suara kamu? Apakah kamu bisa mengerti informasi yang kamu sampaikan atau enggak? Karena kalau misalkan kamu pribadi nggak nyaman dengar suara kamu pribadi nggak nyaman dengar kamu presentasi, kamu pribadi juga susah memahami informasi apa yang kamu sendiri sampaikan, kemungkinan besar orang lain juga tidak nyaman mendengar kamu presentasi dan kemungkinan besar orang lain pun nggak ngerti kamu ngomong apa, gitu. Makanya artikulasi berbicara ini penting sekali. Informasinya bagus, kalau ngomongnya berantakan, nggak jelas, orang tuh nggak akan ngerti kamu ngomong apa. Makanya sering-sering record yourself, rekam diri kamu saat kamu lagi presentasi, terus dengarkan kembali. Nah, cara berlatih artikulasi, latihan mengucapkan huruf vokal dan juga konsonan. Ini gampang lah ya, pasti teman-teman udah pada bisa. Konsonan tuh seperti apa? B, C, D, F, G, H, J, K, L, dan selanjutnya vokal tuh A, I, U, E, O. Saat kalian mengucapkan sebuah kata atau kalimat, itu harus terdengar secara jelas, secara bulat. Jadi jangan ngomong itu males-malesan gitu ya. Ngomongnya males-malesan, mulutnya nggak dibuka. Mulutnya itu harus dibuka kalau kita lagi berbicara. Kalau misalkan bilang A, itu A gitu ya, mulutnya jelas terbuka A. Jangan kayak A gitu. Kayak mulutnya kecil, terus juga apa ya namanya, nggak semangat ngomongnya, suaranya tuh nggak bulet gitu ibaratnya. Kata per katanya itu harus lugas, harus jelas. Kemudian berlatih berbicara dengan suara yang tegas dan lantang. Nah, ini memang sih nggak melulu ya, kita kalau ngomong tuh harus tegas dan lantang kalau kita public speaking, karena harus disesuaikan dengan audiensnya lagi.
Cuma maksud aku adalah tegas dan lantang ini tuh kayak, gimana ya, kayak template gitu ya, ibaratnya kalau kamu udah bisa berbicara dengan tegas dan lantang, itu akan lebih mudah untuk kamu adjust ke karakter berbicara lainnya. Contohnya kalau misalnya kamu mau ngomongnya, kamu udah jago nih ngomong tegas dan lantang, tapi hari ini kamu presentasi ke orang-orang yang mungkin pendekatannya tuh nggak perlu tegas dan nggak perlu lantang. Mungkin pendekatannya lebih soft, lebih friendly, dari tegas ke lantang, dari tegas dan lantang ke friendly, itu lebih gampang gitu ya. Tapi kalau kamu terbiasa kalau ngomong itu friendly, tidak formal, santai, saat harus berbicara dengan tegas dan lantang, itu akan lebih susah gitu. Ibaratnya tegas dan lantang tuh levelnya di atas. Terus misalkan kamu harus ngomongnya friendly itu kan levelnya lebih di bawah, lebih nyaman, lebih ringan gitu ya. Jadi yang susah dulu kamu master, setelah itu mungkin lebih mudah untuk kamu adjust ke berbagai cara bicara lainnya gitu. Tegas dan lantang ini nggak berarti kalau ngomong marah-marah ya guys ya. Tegas dan lantang itu yang ngomong dengan jelas aja, bukan artinya pakai emosi, bukan artinya kayak ngajakin berantem gitu, bukan seperti itu ya. Lalu, berlatih menyebutkan kata-kata yang sulit ya. Ini typo lagi. Menyebutkan malah jadi menyebutkan. Padahal ini lagi ngomongin berarti kata-kata yang sulit tuh ya, berarti aku udah salah nih di sini nih. Karena kalau misalkan kita ngomong nih agak cepet gitu ngomongnya, pasti sering banget kan belibet. Apalagi kalau yang kita present itu ada kata-kata yang sulit, kata-kata yang belibet gitu ya. Itu pasti akan mempengaruhi proses kita menyampaikan informasi. Pasti kita sempat tersendat tuh. Pas kita kayak belibet gitu ya ngomongnya, terus kayak sorry sorry gitu ya. Kadang kita maaf maaf salah ngomong. Nah, pas kita harus masuk lagi ke topik pembicaraannya, itu kita kadang kayak agak butuh waktu lagi gitu ya, butuh buffer untuk kita balik lagi on the spot untuk balik ke apa namanya, penyampaian yang tadi kita lagi sampaikan, gitu. Makanya kalau misalkan mau presentasi, coba di list down dulu kira-kira ada nggak sih kata-kata yang sulit, kata-kata yang harus kamu latih, supaya nggak tersendat-sendat gitu saat menjelaskan. Nah, ini yang juga penting nih. Emphasizing, jangan berbicara dengan nada yang flat. Gunakan suara penekanan di poin-poin yang penting. Oke? Ini maksudnya gimana? Jadi dulu tuh aku sempat ngambil kelas voice over ya. Ini diajarin di kelas voice over, di mana emphasizing itu jadi sebuah seni saat kita berbicara. Contoh yuk, kita langsung latihan. Latihan emphasizing ya. Aku coba baca tanpa emphasizing. Aku baca dengan normal. Kain watery moisturizer merupakan pelembab dengan tekstur gel ringan yang nyaman digunakan untuk kulit cenderung berminyak. Kain watery moisturizer hadir dalam 3 varian ukuran, yaitu 200 ml, 100 ml, dan 30 ml. It's the uncomplicated moisturizer. Nah, itu adalah contoh aku berbicara tanpa emphasizing, tanpa penekanan. Nah, sekarang aku mau mencontohkan dengan emphasizing. Emphasizing itu adalah penekanan-penekanan di informasi-informasi atau main topics lah ya, atau kata-kata yang penting gitu. Jadi aku mau emphasize di kata-kata yang menurut aku ini penting nih, harus kita lantang gitu ya, harus lebih jelas ngomongnya. Tadi contoh yang salah, sekarang contoh yang benar. Aku mulai ya. Kain watery moisturizer merupakan pelembab dengan tekstur gel ringan yang nyaman digunakan untuk kulit cenderung berminyak. Kain watery moisturizer hadir dalam 3 varian ukuran, yaitu 200 ml, 100 ml, dan 30 ml. It's the uncomplicated moisturizer. Nah, beda ya. Jadi kalau yang pertama aku ngomong dengan nada yang sama semua. Setiap kata-kata, setiap kalimat, aku menggunakan nada yang sama rata. Beda kalau misalnya kita menerapkan emphasizing. Ada kata-kata yang butuh penekanan. Jadi tadi aku penekanan di kalimat-kalimat atau kata-kata yang pakai warna merah nih. Jadi aku tekanin di sini. Gitu. Kita coba lagi ya. Nih contohnya, kalau tanpa emphasizing kita ngomong datar. Kain watery moisturizer merupakan pelembab dengan tekstur gel ringan yang nyaman digunakan untuk kulit cenderung berminyak. Kain watery moisturizer hadir dalam 3 varian ukuran 200 ml, 100 ml, dan 30 ml. It's the uncomplicated moisturizer. Contoh yang salah ya tadi. Sekarang contoh yang benar. Kita emphasize di kata-kata atau kalimat yang warnanya merah. Kain watery moisturizer merupakan pelembab dengan tekstur gel ringan yang nyaman digunakan untuk kulit cenderung berminyak. Kain watery moisturizer hadir dalam 3 varian ukuran, yaitu 200 ml, 100 ml, dan 30 ml. It's the uncomplicated moisturizer. Oke,
Semoga sampai sini udah jelas ya guys, perbedaan emphasizing. Teman-teman di rumah juga boleh melatih ya, melatih emphasizing dengan cara cari kalimat atau cari kata-kata, terus kalian bold atau kalian warnain lah di area-area di mana kalian mau emphasize atau kalian mau ada penekanan. Dan sebenarnya untuk emphasizing ini sendiri tuh nggak ada rumusnya ya, harus per berapa kata, per berapa kalimat, itu nggak ada. Jadi bebas banget. Pokoknya emphasize atau butuh penekanan itu di kata-kata, kalimat, ataupun informasi yang penting gitu ya. Kalau kalian baca di sini, yang aku emphasize itu biasanya di nama produknya, di fungsi produknya untuk kulit cenderung berminyak, ukurannya mengenai informasi produk, dan juga klaim produknya sebagai uncomplicated moisturizer. Jadi aku meng-highlight kata-kata yang memang ingin aku sampaikan, yang pendengar ini harus tahu nih fungsi ataupun klaim dari produknya itu apa gitu. Jadi teman-teman boleh latihan ya di rumah, cari aja kata-kata ataupun kalimat ataupun paragraf yang mau kalian latihan baca dan latih terus emphasizing-nya. Dan contohnya lagi, selama aku present ke kalian, aku tidak menggunakan satu nada, aku tidak menggunakan nada yang datar, tapi ada nada-nada yang mungkin lebih penekanan, ada nada yang datar, ada nada yang lebih rendah, dan berbagai macam nada. Supaya apa? Supaya kalian tetap entertain, supaya kalian nggak bosen dengerin aku ngomong, supaya informasi-informasi yang penting, informasi yang harus kalian catat, itu terdengar jelas, karena aku menggunakan penekanan. Oke. Nah, ini kalau ini gampang lah, public speaking skill adalah dress up. Karena kalau misalnya kita berpenampilan menarik, itu membantu meningkatkan kepercayaan diri kita saat harus berbicara di depan banyak orang. Ini sebenarnya nggak cuma public speaking ya, kalau mau pergi networking, mau ketemu orang baru, mau kenalan dengan orang baru, mau first date gitu ya sama orang, pasti dong kita dress up. Kenapa? Karena dress up ini membantu sekali untuk self confidence kita lebih meningkat. Jadi teman-teman yang tadi punya kendala tentang self confidence bisa coba diasah melalui dress up. Tapi ya memang dress up aja ini nggak langsung jago public speaking ya kalau dress up aja. Tapi pastinya dress up ini adalah penambahan, a good additional yang bisa membantu kalian lebih nyaman saat harus menjadi seorang public speaker. Nah, ini skill selanjutnya adalah listen, mendengarkan. Dari tadi kita ngomongin tentang speaking, 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 ngomong, ngomong, ngomong ya. Orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, orang yang paling jago public speaking adalah mereka yang jago mendengarkan. Karena seringkali aku ngomong sama orang yang ngomongnya itu lancar, tapi nggak nyambung. Aku ngomong apa, kok arahnya dia malah kemana-mana gitu. Karena apa? Karena dia tidak punya skill untuk mendengarkan. Karena saat kita menjadi public speaker, kita tuh juga harus jago mendengarkan. Kenapa? Karena kita tuh harus bisa memberikan informasi ataupun argumen yang sesuai dengan apa yang oposisi kita sampaikan. Gitu. Jadi percuma mau public speaking skill-nya jago, nggak bisa listening, nggak nyambung gitu loh ngomongnya. Atau kadang tuh orang kalau udah jago ngomong, mereka tuh ngerasa self-centered. Mereka ngerasa kayaknya semua orang akan mendengarkan mereka. Kayaknya mereka yang paling harus didengar, karena mulutnya kebanyakan ngomong, tapi kupingnya nggak dipakai buat untuk mendengarkan. Jadi mereka ngerasa informasi gue udah paling solid, informasi gue udah paling bagus, penyampaian gue udah paling oke gitu ya. Padahal belum tentu. Dengan kita mampu mendengarkan, kita itu bisa membangun, kita bisa membuat argumen yang jauh lebih baik gitu ya. Kita mendengarin, oh poin-poinnya tuh di sini sini sini, kita tackle balik gitu ya. Kita tackle balik, oh argumennya untuk poin ini seperti ini, argumen kedua seperti ini, argumen ketiga seperti ini gitu. Jadi cara kita berbicara itu juga harus terstruktur gitu. Dan kalau mau terstruktur cara bicara ya paling penting adalah mendengarkan dulu gitu. Jadi biasa kalau saat aku lagi lomba debat ya, jadi saat oposisi itu lagi speech, lagi pidato, aku catat tuh argumen satu seperti ini, argumen dua seperti ini, argumen tiga seperti ini dari si oposisi. Terus aku bikin coret-coretan lah. Kira-kira aku bisa mengalahkan atau bisa apa ya menjawab argumennya itu dengan argumen seperti apa gitu. Jadi one by one, poin-poinnya apa, terus habis itu dijawab juga dengan poin-poin gitu. Jadi pikirannya terstruktur, dimulai dengan apa? Listening skill yang baik gitu. Jadi jangan kebanyakan ngomong tapi lupa mendengar ya. Makanya kalau orang-orang mikir public speaking itu cuma pakai mulut, enggak ya. Public speaking itu pakai telinga. Public speaking itu juga pakai mata. Karena kalau ngomong itu kan juga harus menatap ya. Public speaking itu juga pakai otak gitu. Jadi bukan skill berbicara tapi skill untuk mengharmonisasi,
otak, mengharmonisasi mata, mengharmonisasi pendengaran kita juga. Udah deh, terus kalau udah mahir public speaking, apakah artinya setiap presentasi, interview, networking akan selalu berhasil, akan selalu mulus? Enggak ya, teman-teman. Yang namanya public speaking skill itu enggak melulu kamu artinya akan diterima dimanapun. Berarti kayak segala presentasi, kalau misalnya presentasi ke vendor pasti akan gold. Enggak ya. Karena ya public speaking itu kan memang seninya menyampaikan informasi, seninya berbicara menyampaikan opini, tapi bukan berarti setiap opini, informasi, ataupun ide-ide yang kita sampaikan itu artinya ide yang bagus atau informasi yang paling kredibel, enggak juga. Cuma yang pastinya aku bisa jamin, kalau kalian bisa public speaking, opportunity yang kalian punya itu pasti jauh lebih besar dibanding teman-teman yang tidak mahir public speaking. Gitu. So last but not the least, aku mau mengingatkan kalau kalian saat ini belum bisa public speaking, it's okay, you are not a failure, you are a beautiful work in progress. Jadi semua orang itu pasti masih berproses. Dengerin webinar hari ini nggak bikin langsung kalian jago public speaking, tapi mungkin ini bisa menjadi step awal untuk kalian berlatih public speaking. Langsung jago pasti nggak bisa. Aku pribadi juga bertahun-tahun untuk mengasah skill public speaking, tapi aku yakin kalian semua akan berprogres dan akan indah pada waktunya. Oke, untuk materinya sudah sampai di sini. Aku langsung lanjut ke question and answer ya. Untuk teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan, boleh langsung komen di kolom chat. Nanti kalau ada yang mau on mic, aku perbolehkan ya. Oke, langsung aja ya chat di kolom chat buat teman-teman yang mau nanya. Nanti aku jawabin satu persatu. Wih, ada yang raise hand, Kak Afia. Oke, Kak Afia. Silakan, Kak. Bisa unmute. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang juga Kak Michelle. Aku mau tanya Kak, jadi kan kemarin-kemarin aku lihat Kakak kan habis belajar langsung sama Voice Over Top One Indonesia ya. Nah, Hmm. aku mau tahu apa aja sih yang bisa Kakak share gitu ke kita saat Kakak belajar sama beliau gitu. Oke, Dan oke. itu, gitu sih Kak ya. Thank you. Oke. Nah, sebenarnya kalau voice over sama public speaking itu kan agak beda ya. Soalnya kalau voice over itu kan script gitu ya. Ada script, kalian harus bacain skripnya dengan nada bicara yang baik, nada bicara yang disesuaikan. Beda dengan public speaking. Kalau public speaking itu ada informasi, informasinya pun harus kalian gali sendiri kan. Kalau voice over itu mungkin bukan lebih mudah, tapi lebih hmm, lebih nggak banyak preparation. Karena skripnya udah ada, tinggal kalian baca sesuai dengan nada bicara, dengan karakter yang ingin dibentuk gitu. Tapi kalau public speaking itu adalah kalian yang nyari informasinya, kalian yang ngumpulin informasinya, kalian susun argumen-argumennya, baru kalian sampaikan. Itu perbedaannya yang pertama. Dan yang kedua, apa sih yang aku pelajari saat aku les voice over kemarin ya? Kebetulan aku ngambil satu sesi untuk voice over. Tadi aku belajar emphasizing. Itu yang menurut aku paling penting. Sangat penting sekali untuk bisa emphasizing saat kita voice over supaya tidak membosankan. Dan supaya ada penekanan-penekanan di mana informasi yang ingin kita sampaikan itu ditekan gitu ya. Suaranya lebih lantang, lebih jelas, dan lebih apa ya? Lebih mudah di catch up sama si audiens atau para pendengar. Yang ketiga adalah build the character. Jadi saat kita voice over, mungkin kalian sering dengar ya di iklan-iklan, itu kan suka ada voice overnya. Misalkan iklan iklan susu anak gitu ya, iklan susu anak, iklan Rinso, iklan Baygon gitu. Itu kan biasa ada voice overnya. Iklan susu anak, biasa suaranya itu ibu-ibu gitu ya. Misalkan susu terbaik dari petani lokal asal Indonesia, memberikan nutrisi dan juga manfaat untuk para anak. Gitulah intinya ya. Ini gak ada skripnya, aku ngasal ngomongnya, kurang lebih kayak gitu. Suaranya tuh kalem, lembut, bunda gitu ya, mother banget lah suaranya. Beda kalau misalkan iklan Baygon, membunuh nyamuk dengan efektif dalam 1 jam gitu ya. Suaranya lebih lantang, lebih 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 promising gitu. Beda lagi mungkin kayak iklan hmm, X kali ya, X apa sih itu yang buat cowok tuh yang kayak parfum-parfum cowok gitu, X Effect. Suaranya biasa maskulin gitu ya. Aku gak gitu bisa ngikutin suara maskulin, tapi ya karakter itu dibentuk dengan ciri khas suara dan cara bicara.
bisa nggak sih suara wanita gitu ya? Suara wanita, suara aku kayak gini, tapi jadi banyak karakter. Bisa sebenarnya. Itu yang diajarin di apa namanya training voice over. Sebenarnya satu suara itu bisa banyak karakter. Tinggal cara kita mengasah karakter tersebutnya aja gitu. Kemarin tuh aku mencoba beberapa karakter ya. Kalau nggak salah tuh karakter yang ini, yang kayak serius gitu ya. Karakter yang serius tuh contohnya kayak Garuda Indonesia. Ya gitu, kayak Garuda Indonesia. Kayak, wah megah, mewah ya. Eh, apa karakternya tuh mewah. Mungkin cocok tuh untuk iklan-iklan Garuda Indonesia lah, iklan Wonderful Indonesia. Cocok tuh, karakternya mewah. Terus aku juga coba suara yang lebih cheerful. Contohnya Mbak dengan teks gel bla 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 gitu ya. Suaranya tuh cheerful, happy, bikin orang kayak ih seneng gitu dengernya. Bisa juga suara jadi mistis gitu ya, suara mistis, horor, serius. Kain Materi Moisturizer adalah pelembab gitu. Macam-macam deh. Jadi itu yang aku pelajari kemarin, paling penting adalah emphasizing dan juga pembentukan karakter suara gitu. Semoga menjawab ya Kak Afia. Tapi kalau kamu tertarik untuk belajar voice over, bisa tuh langsung ke ini ya, voice over Indonesia tuh menarik banget. Menurut aku banyak materi-materi yang sangat bermanfaat yang disampaikan. Oke, udah cukup clear Kak atau ada pertanyaan lagi nggak? Boleh unmute lagi aja. Oke, thank you Kak Michelle. Aku juga Sama-sama. ya aku juga tadi kepikiran. Kan dari tadi kita ngomonginnya public speaking. Nah, ada nggak sih eh saat timing tepat untuk kita tuh diem di depan audiens gitu? Atau saat kita berargumen kayak Sorry, gitu gimana sih Kak? Kak. Pertanyaannya saat kita diem. Saat kita ya ada nggak sih timing pas untuk diem? Jadi kan kita pasti ngomong nih Kak. Terus misalkan audiens riuh atau gimana. Nah, itu ada nggak sih saat yang tepat buat kita tuh, oh ya oke ini aku diem dulu nanti baru ngomong kayak gitu. Oh, oke. Ini kalau kalau seperti ini mungkin tergantung settingnya kali ya. Kalau misalkan lagi pidato gitu ya, lagi pidato, nggak mungkin ya kita diem gitu tiba-tiba. Ya jeda sih nggak apa-apa ya, jeda ambil nafas atau mungkin dari satu paragraf ke paragraf yang lain tuh biasa kan dikasih jeda beberapa detik, itu nggak masalah. Tapi kalau tadi maksudnya kayak audiensnya riuh gitu ya, kita diam dulu sebentar, ya nggak masalah sih. Itu kan untuk get their attention back gitu ya. Jangan sampai ya kita ngomong tapi nggak ada yang denger gitu. Tapi kalau kita lagi presentasi, kita lagi menjelaskan sesuatu, terus audiensnya berisik gitu ya, mungkin harus ditanyakan kembali ke diri kita, apakah cara penyampaian gue membosankan? Kenapa nih kok audiens gak dengerin gue ya? Kok mereka malah asik ngobrol sendiri? Apakah harus ada yang ditingkatkan lagi dengan cara aku menyampaikan informasinya gitu? Jangan-jangan mungkin kita nyampein informasinya terlalu datar, terlalu membosankan, sampai akhirnya mereka bawel, berisik sendiri gitu. Boleh nggak berhenti sejenak? Boleh ya, Kak Afia, nggak masalah sama sekali. Tapi dilihat juga settingnya tuh seperti apa. Apakah ada kebutuhan untuk memang kita diam sebentar? Ya boleh, diam aja. Tapi kalau misalkan diamnya itu bikin awkward gitu ya, soalnya biasa di audiens yang banyak nih ya, kita ngomong-ngomong-ngomong, kita doang yang ngomong kan sepanjang acara, jadi kita diem. Kayaknya itu akan jeda yang agak awkward gitu ya. Jadi jangan diem terlalu lama juga, disesuaikan juga dengan settingnya. Tapi boleh kok kalau mau diem ambil nafas sejenak gitu. Oke, aku ke next question dari Kak Rifa ya. Cara kami misalnya untuk networking gimana Kak? Kalau aku pribadi tuh aku join ke banyak komunitas sih. Aku ada komunitas kayak sama beauty planner, bukan komunitas sorry. Aku ada pertemanan lah, geng sama beauty planner. Aku juga ada komunitas sama pengusaha-pengusaha. Jadi banyak sih kalau misalnya mau networking selama kita mencoba cari cara, cari channel pasti ketemu sih. Gitu. Kalau aku dari komunitas. Selain itu juga mungkin karena aku aktif di media sosial, jadi sering tuh kenalan-kenalan sama orang atau ketemuan sama orang hasil kenalan dari media sosial gitu. Kayak misalkan aku kenal sama foundernya brand A, brand B, brand C gitu. Biasanya dari media sosial. Terus janjian, ketemuan yuk, kita tukar pikiran. Gitu sih. Jadi kalau aku pribadi sih media sosial itu bermanfaat banget juga. Semoga menjawab ya Kak Rifah. Teman-teman nih karena memang udah jam makan siang, kalau ada yang sambil makan silakan ya, boleh makan aja. Ada yang mau nanya lagi boleh ya, langsung di kolom komen atau boleh raise hand. Hmm, aku sambil bacain komen-komen lagi ya.
Ini dari Kak Alfa nih. Kak Alfa cerita, kami jadi ingat film yang judulnya 12 Fail, 12 Fail. Aku belum pernah nonton filmnya. Katanya Kak Alfa, dia nggak jago, ibaratnya yang jago itu kelas internasional. Tapi dia bisa mengatakan, oh dia bukan kelas internasional, tapi dia bisa mengatakan fakta-fakta yang ada dan menerima kekalahan. Kelas mahal banget. Oke. Kak, perbedaan paling terasa konten kakak dulu dan sekarang apa? Mungkin ini di luar public speaking ya. Kalau misalkan konten pas aku awal mulai ngonten, itu kebanyakan aku ini sih tulisan gitu ya, copywriting. Kebanyakan aku menyampaikan opini ataupun pendapat itu dalam bentuk copywriting. Tapi sekarang aku juga banyak menyampaikan opini ataupun pendapat ataupun informasi itu video gitu ya. Mungkin kalau di IG itu Reels, di TikTok itu kan video. Aku berbicara ke hadapan kamera, menjelaskan ABCD secara terstruktur gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi lebih mudah menulis dibandingkan berbicara ya. Jadi dulu aku nggak masih masih mikir-mikir gitu ya kalau bikin konten harus menyampaikan pendapat atau opini dari berbicara agak susah gitu. Aku lebih suka nulis. Jadi dulu aku nulis. Tapi sering berjalannya waktu ya pastilah kan nggak mungkin ya kita stuck di situ-situ aja. Jadi aku juga berusaha tetap ngomong. Dari Kak Shofi, pernah nggak sih demam panggung? Gimana cara mengatasinya? Pernah dong. Dulu mah aku kalau harus presentasi tuh demam panggung banget, deg-degan. Even sekarang, kalau misalkan audiensnya ini a whole new audience ya, kayak aku belum pernah nih presentasi ke audiens seperti ini, aku kayaknya deg-degan banget tuh. Masih ada kok, even sampai sekarang. Tapi mungkin cara menghadapinya adalah nggak bisa, Kak. Kayak tetap harus dijalani aja. Karena yang namanya demam panggung itu tidak bisa dihindari ya. Mau kita se-well prepared apapun, pasti akan ada lah masa-masa kita tuh deg-degan untuk ngomong, untuk presentasi ke banyak orang, it's okay. Tapi ya mungkin yang bisa diminimalisir adalah dengan cara menguasai ilmunya. Itu udah paling penting sih. Saat aku ngerasa aku menguasai ilmunya, mau presentasi di depan banyak orang sekalipun, aku lebih minim ngerasa demam panggung, lebih minim ngerasa ngerasa apa ya, lebih minim ngerasa nervous gitu sih. Terus mungkin yang kedua adalah tidur yang cukup. Jadi harus cukup istirahat juga. Itu membantu banget sih kalau untuk aku ya, mau presentasi di depan large audience, mau presentasi di orang-orang yang baru, orang-orang aku nggak kenal sama sekali. Kalau misalnya aku cukup istirahat, aku well prepared fisik aku itu jauh lebih siap juga saat harus berbicara. Ini dari Kak Alfa, Kak bener banget. Awal-awal aku juga ngeh banget kalau kami awalnya konten itu copywriting. Sekarang udah banyak video-video. Seneng banget liatnya. Thank you udah ngikutin. Iya, dulu tuh aku pas awal mulai semuanya itu copywriting. Semuanya itu tulisan. Karena aku lebih mudah menyampaikan sesuatu tuh dari tulisan. Cuma ya jangkauan itu terbatas gitu ya. Karena banyak orang di media sosial tuh kan bukan orang yang suka baca. Mereka suka informasi yang apa ya, yang mudah dicerna, gampang gitu ya. Biasa tuh dengerin video kan paling gampang. Makanya aku coba explore juga sih setelah nulis, aku coba explore, nyampain pendapat, nyampain opini dari bentuk video. Gitu. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Silahkan ya, boleh banget tanya-tanya aja di kolom komen. Atau kalau ada yang mau raise hand, nanti juga boleh unmute. Aku sambil baca beberapa komen-komen di atas yang belum aku baca ya tadi. Hmm. Oh oke, ini dari Kak Nisa. Dulu tuh pas sekolah public speakingku jago banget. Setiap presentasi selalu aku yang jadi moderator. Tapi setelah menikah aku jadi malu banget buat ngomong di depan banyak orang. Kira-kira kenapa ya, Kak? Kalau ini sih mungkin bukan ranahnya aku ya untuk menganalisa. Ini mungkin kamu harus analisa dulu sih, apa sih trigger-triggernya yang bikin kamu jadi malu ngomong? Apa sih trigger-triggernya yang bikin kamu nggak terbiasa ngomong lagi? Mungkin kalau Kak Nisa ini ibu rumah tangga gitu ya, mungkin jarang ketemu orang. Setelah menikah jadi jarang ketemu orang, jadi sudah tidak terbiasa lagi gitu untuk ngomong ke banyak orang atau ke depan orang banyak gitu. Atau mungkin pernah nggak sih Kak Nisa mungkin di rumah gitu merasa tidak didengarkan, entah itu sama anggota keluarga atau sama suami, sehingga saat harus ngomong ke orang lain pun ada perasaan kayak, aduh kayaknya gue nggak bakal didengar gitu. Makanya mulai muncul rasa malu dan tidak pede untuk ngomong. Hmm, terus apa lagi nih? Hmm.
Oh, nih dari Kak Anis ada sharing juga nih. Aku tidak percaya diri karena waktu kecil aku tidak pernah didengar. Tiap aku ngomong sama orang tua selalu dipotong dan disepelekan. Iya nih, bener banget. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang kalau misalkan punya anak harus mendengarkan apa ya, pendapat anak mau apapun itu yang disampaikan. Jangan dipotong karena itu ngaruh banget ke self confidence si anak karena mereka jadi ngerasa tidak didengarkan. Biasa anak-anak yang kayak gini tuh jadi susah juga menyampaikan isi hati mereka karena mereka takut nggak didengar. Belum ngomong aja udah takut gitu. Nanti kayaknya nggak didengar. Apalagi nih, Kak Dinda sharing katanya iya bener kalau udah jarang ketemu orang pasti kagok banget kalau mau ketemu, kalau mau ngobrol panjang sama orang atau mau nyampein informasi. Yes, makanya public speaking itu kan aku bilang skill ya. Yang namanya skill itu nggak bisa belajar hari ini besok nggak diasah lagi. Pasti kan skill tuh lama-lama bisa pudar juga. Jadi ya seharusnya memang kalau mau jago public speaking ya harus belajar kemudian diasah terus. Buku atau person yang jadi panutan kakak dalam public speaking siapa kak? Sekalian what the reason? Pertanyaannya agak susah nih Kak Afia karena aku pribadi kayaknya kalau panutan di public speaking atau public speaker itu jujur belum ada. Kayak bisa belajar dari semua orang sih. Kadang siapapun bisa jadi panutan aku, siapapun bisa jadi lesson learned buat aku. Tapi untuk satu sosok yang jago banget public speaking, yang aku look up to banget, itu belum ada sih untuk saat ini. Dan kalau untuk buku sendiri, aku nggak pernah baca buku tentang public speaking ya. Aku memang public speaking itu based on experience, based on latihan. Dulu aku pernah punya trainer, jadi kan aku English debating. Itu aku punya trainer. Nah, trainer ini yang membantu aku menyusun argumen, tapi bukan membantu aku untuk berbicara atau public speakingnya. Dia bantu aku susun argumen. Nah, dari situ aku jadi lebih mudah menyampaikan argumen, menyampaikan opini, dan juga debat itu jadi lebih luas karena argumennya udah terstruktur. Kami aku setuju kalau orang-orang di sekeliling kita berpengaruh banget ke public speaking kita. Oh iya, benar banget. Banget sekedar ngobrol aja itu berpengaruh banget. Sering disepelein atau ya itu tadi Kak, nggak banyak orang yang bisa mendengarkan jadi autokat. Yes, benar. Orang-orang di sekeliling kita tuh ngaruh banget sih ke skill public speaking kita. Jadi ya gimana ya, teman-teman yang mungkin udah punya keluarga, udah punya anak, pastikan mendengarkan anak, memastikan untuk peduli lah terhadap opini yang mereka sampaikan. Tuh. Ini dari Kak Tenri. Halo Kak, saya Tenri. Salam kenal. Ini first time join kelas. Oh, terima kasih banyak. Semoga join ke kelas-kelas berikutnya juga ya. Terima kasih banyak sudah bikin kelas-kelas ini. Mau bilang kalau ide Michelle bikin kelas ibu itu luar biasa. By the way, boleh nggak sih Kak jelasin apa visionnya untuk kelas ibu? Oh, sekolah ibu ya maksudnya. Visi aku untuk bikin sekolah ibu adalah karena aku ngerasa banyak ibu-ibu tuh kayak setelah menikah atau setelah menjadi ibu, setelah mulai masa motherhood, their life somehow stop gitu ya, kayak berhenti belajar, berhenti explore hal baru karena mereka waktunya benar-benar habis untuk ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin semua yang berhubungan dengan rumah tangga. Itu nggak salah sama sekali, it's okay. Aku respect banget sama para ibu rumah tangga, tapi aku juga menemukan banyak ibu rumah tangga tuh yang kehilangan jati dirinya. Mereka mulai ngerasa kayak nggak pede gitu ya. Karena apa? Ngerasa nggak pede karena ilmunya kurang gitu. Karena dulu mungkin mereka, oh karirnya melesat sangat tinggi gitu ya. Karirnya sangat bagus. Tapi pas mereka jadi ibu rumah tangga, ya udah kesehariannya pengulangan seperti itu terus gitu ya. Mereka jadi jarang ketemu orang, jarang belajar lagi. Pokoknya benar-benar stuck lah rasanya. Makanya sekolah ibunya aku ingin bikin supaya ibu-ibu ini tetap bisa belajar, tetap bisa menggali potensi di dalam dirinya sambil mengurus rumah tangga gitu. Jadi motherhood is not the end. Aku percaya motherhood itu adalah awal dari kita mengenali diri kita. Jadi kayak banyak mungkin apa ya potensi-potensi dalam diri kita mungkin around seputar motherhood ya yang dulu kita nggak tahu kita orang yang full of love, kita nggak tahu ternyata kita orang yang caring ini, kita nggak tahu kalau ternyata tubuh kita capable untuk mengasuh anak kita, dan itu baru kita temukan saat kita berproses di motherhood. So motherhood is not the end of everything. Makanya kelas-kelas yang aku bikin ini cukup praktikal juga, jadi mudah diterapkan untuk para ibu-ibu gitu. Ibu-ibu mau networking, mau ketemu orang, mau apapun, bisa nih dengan belajar public speaking hari ini. Ibu-ibu mau belajar tentang finance, kemarin juga kita ada kelas financial planning gitu. Semoga menjawab ya Kak Tenri.
Oh iya, saya tahu Michelle dari podcast 30 Days of Lunch dan langsung suka banget follow IG dan langsung beli moisturizer ya. Wah, thank you banget. By the way, packagingnya oke banget. Hehehe. Thank you juga Kak Tenri. Kak Fitri katanya aku mau berterima kasih sama kontennya kakak tentang rebornnya skin game dengan mengusung Blue Ocean Strategy. Soalnya membantu aku untuk membuat essay waktu kuliah. Wow, so nice to hear. Yang dimana aku suka banget dunia skincare dan konten kakak menarik untuk dibahas. Terima kasih banyak. Thank you. Anyways, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan udah cukup jelas juga ya kayaknya aku jelasin dari awal. Semoga bisa bermanfaat dan karena sudah 1 jam lebih ya kita berbincang. Jadi aku close dulu untuk webinar hari ini dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Thank you so much teman-teman yang udah join. Bye-bye. Sorry guys. Maaf, maaf. Boleh nggak kita foto dulu? Untung aku inget loh. Teman-teman yang masih ada di sini boleh dong kita foto dulu. Sebentar ya. Mungkin boleh nih pada on cam. On cam, on cam. Kita semua on cam terus kita foto ya. Oke. Wih, cantik-cantik nih. Oke, aku foto beberapa kali ya. Aku hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Next, lagi. Senyum. 1, 2, 3. Wih, ada yang satu layar 2 orang nih. Kak Sofi berdua ya. Oke, lagi deh. Terakhir. Oh, bertiga. Satunya hilang tuh, Kak. Nah, oke, udah. 1, 2, 3. Oke, thank you. Bye-bye.